Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan media, dan warga masyarakat Kabupaten Trenggalek yang saya cintai. Saya Dr. Murti Rukyandari, mewakili gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Trenggalek. Pada sore hari ini, Rabu 17 Juni 2020, kembali hadir untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus COVID-19 di Kabupaten Trenggalek. Pada hari ini kami menyampaikan terdapat satu pasien terkonfirmasi positif COVID-19, yaitu seorang laki-laki berusia 80 tahun yang berasal dari Desa Kerencak, Kecamatan Panggul. Adapun riwayat perjalanan atau indikasi resiko tertular dari pasien nomor 16 adalah sebagai berikut. Pasien nomor 16 merupakan seorang lansia yang sudah tidak aktif bekerja dan mengalami sakit di saluran kencing sejak 2 tahun terakhir, sehingga pasien tersebut tidak memiliki riwayat perjalanan selain ke fasilitas kesehatan untuk berobat. Juga pasien 16 tidak pernah menerima tamu maupun bertamu selama masa pandemi COVID-19 ini. Pasien 16 tinggal serumah bersama dengan istrinya yang berusia 70 tahun dan seorang anak laki-lakinya yang berusia 27 tahun. Pada tanggal 15 Mei 2020, pasien mengundang perawat desa untuk dilakukan pemasangan kateter. Kemudian pada tanggal 24 Mei, tepatnya pada saat Hari Raya Idul Fitri, pasien juga tidak menerima tamu. Pada tanggal 27 Mei 2020, kembali mengundang perawat desa untuk melepas kateter. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2020, pasien 16 bersama keluarganya pergi ke Puskesmas Panggul untuk meminta rujukan untuk berobat ke Rumah Sakit Dr. Sudomo pada pagi harinya. Tetapi kemudian pada sore harinya kembali lagi ke UGD Puskesmas Panggul untuk dilakukan pemasangan kateter karena terjadi kemacetan pada saluran kencing. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2020, pasien berangkat ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek atau Poli Dalam, berobat di sana dan kembali diminta besoknya untuk kontrol, tetapi pasien tidak kembali. Pada tanggal 5 Juni 2020, pasien 16 kemudian berobat ke RSUD Dr. SK Tulungagung, langsung menuju ke Graha. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2020, di Rumah Sakit SK, pasien dilakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil non-reaktif, dan sekaligus juga pada saat itu dilakukan pengambilan swab. Untuk selanjutnya pada tanggal 11 Juni, pasien dilakukan operasi di Rumah Sakit SK dan dirawat sampai dengan sekarang. Tanggal 15 Juni 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung memberitahukan bahwa ada satu hasil swab positif dari warga Kabupaten Trenggalek. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2020, tim tracing melakukan penelusuran. Dari hasil tracing yang dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan, ditemukan 10 orang yang berkontak erat dengan pasien 16 yang semuanya sudah dilakukan pemeriksaan rapid test pada tanggal 15 Juni dengan hasil semuanya alhamdulillah non-reaktif. Ke-10 orang tersebut terdiri dari 9 orang keluarga yang tinggal di Desa Kerencak Panggul, yaitu 1 orang istri berusia 70 tahun, 4 orang anak pasien, 2 orang menantu, dan 2 orang cucu pasien. Ditambah 1 orang sopir yang juga berasal dari Desa Kerencak yang mengantar pasien ke Rumah Sakit Tulungagung. Dari hasil tracing yang dilakukan, kesimpulan sementara yang dilakukan sampai dengan saat ini bahwa
indikasi penularan dari pasien 16 masih belum bisa disimpulkan dan diperlukan pendalaman lebih lanjut. Untuk selanjutnya, kami pemerintah mengambil langkah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pasien 16 sampai dengan saat ini bahwa indikasi penularan dari pasien 16 masih belum bisa disimpulkan dan diperlukan pendalaman lebih lanjut. Kami lanjutkan. Untuk selanjutnya, pemerintah mengambil langkah sebagai berikut. Untuk pasien 16 saat ini masih dilanjutkan perawatan di Rumah Sakit SK Tulungagung, namun kondisinya sudah membaik. Yang kedua, melakukan edukasi dan penerapan isolasi mandiri di rumah bagi seluruh kontak erat atau OTG pasien 16 dengan pengawasan secara ketat oleh Satgas Desa Ngerencak Kecamatan Panggul. Yang ketiga, melakukan tracing dan pendalaman lebih lanjut terhadap kontak erat pasien 16. Yang keempat, menetapkan kawasan disiplin physical distancing di lokasi sekitar titik isolasi mandiri OTG. Yang kelima, melakukan edukasi kepada warga masyarakat di sekitar kawasan physical distancing untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, juga memberikan edukasi kepada kontak erat pasien 16, keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Yang keenam, menunjuk Bapak Camat Panggul sebagai penghubung khusus guna memantau kesehatan serta kebutuhan OTG pasien 16, serta bantuan sosial bagi KK yang terdampak penetapan zona physical distancing. Yang ketujuh, melakukan desinfeksi secara berkala serta pemberian masker di sekitar kawasan physical distancing. Demikian laporan perkembangan pasien COVID-19 Kabupaten Trenggalek pada sore hari ini. Dan untuk pasien 16 maupun pasien COVID-19 lainnya yang masih berjuang di asrama isolasi BKD, mohon untuk jangan berkecil hati, tetap semangat supaya imunitasnya terjaga dengan baik sehingga bisa cepat sembuh. Kami semua warga Kabupaten Trenggalek mendoakan panjenengan semuanya supaya bisa segera sembuh dan kembali berkumpul bersama keluarga. Untuk keluarga pasien, walaupun sementara ini harus berjarak, tapi tetap mohon berikan dukungan support kepada pasien-pasien COVID-19 yang saat ini di asrama melalui HP, melalui video call, atau komunikasi dalam bentuk yang lain dalam rangka mendukung dan memberi support pada pasien-pasien di asrama supaya mereka bisa segera sembuh. Juga untuk para OTG pasien 16 maupun OTG pasien lain yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri di rumah, tetap semangat, jaga kondisi tubuh dengan makan bergizi, istirahat cukup, olahraga teratur, dan jangan lupa berjemur di pagi hari secara rutin untuk meningkatkan kekebalan tubuh supaya kita bisa terbebas dari COVID-19. Dan untuk warga masyarakat Kabupaten Trenggalek pada umumnya, kami tetap menghimbau supaya kita tetap selalu berhati-hati dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Yaitu mohon untuk tetap disiplin memakai masker saat berada di ruang publik atau saat di luar rumah. Yang kedua, mohon disiplin untuk selalu mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik. Mohon untuk disiplin menjaga jarak saat bersama orang lain lebih dari 1 meter. Dan yang terakhir, mohon untuk tetap berada di rumah apabila tidak ada kepentingan yang sangat perlu mengharuskan panjenengan keluar rumah. Ingat bahwa disiplin adalah vaksin untuk kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.